jalan-jalan ke Setu, desa wisata, mau pacar lama. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagusnya sebelum jadi presiden memang ada perspektif sejarah ya. Kita lihat Anies Baswedan itu dia suka bilang janji proklamasi ya, keadilan sosial. Mungkin persiapan intelektualnya bukan mungkin ya, memang lebih dari cukup ya. Persiapan intelektual dalam mengurus bangsa itu, apalagi secara akademik itu juga kan public affairs ya, urusan-urusan publik itu akademisinya, kuliahnya itu. Berbeda dengan Jokowi ya, narasi-narasi tentang kebangsaan, tentang sejarah Indonesia sama dengan Nadiem Makarim itu sangat bukan nggak ada, mungkin sangat miskin ya dibanding Anies Baswedan ya. Jadi tampaknya ruang-ruang manuver kalau memang sejarahnya itu tidak kaya, dia bisa kepentok-pentok sana, kepentok-pentok sini begitu kan. Tampaknya ini diperlukan ya bagi seorang presiden baru, siapapun presidennya nanti, itu memang harus diuji. Bukan programnya, bukan visinya, tetapi seberapa kaya dia menguasai khasanah perjuangan bangsanya sendiri, tokoh-tokohnya, dan kekuatan pikiran-pikirannya masing-masing tokoh itu dia harus bisa pelajari. Dia harus bisa mengenal Syahrir, mengenal Hatta, mengenal Soekarno, mengenal Tan Malaka, mengenal Cokro Aminoto, mengenal Agus Salim, mengenal ya, banyak tokoh-tokoh yang yang sebenarnya itulah yang basis untuk menjadi presiden ke depan itu, ketika orang itu sangat kaya, menguasai khasanah perjuangan dan ideologi bangsanya di masa lalu, bahwa pertempuran ideologi itu begitu kaya, ada komunisme, ada sosialisme, ada Islam, ada nasionalisme sekuler, ada sosialisme, ada macam-macam ya, ada juga Marxisme, ada ya macam-macam ya. Di Indonesia ini aliran-aliran, tidak seperti Malaysia. Indonesia kaya dengan tawaran-tawaran ideologi dan pergumulan ideologi untuk mengisi masa depan Indonesia atau masa depan sebuah bangsa yang baru, yang kemudian disebut sebagai Republik Indonesia. Dan tampaknya kecelakaan sejarah sedang terjadi selama 8 tahun terakhir, ketika kita mendapati seorang pemimpin yang tidak memiliki kekayaan sejarahnya bangsanya sendiri dan hanya dikenal sebagai seorang eksportir begitu, sementara kemudian dia didorong oleh orang-orang lain yang memiliki kepentingan tertentu yang tersembunyi, yang mungkin ada juga sekelompok ya, orang-orang yang jahat yang mendesain sehingga menunggangi kepentingan sang presiden setelah mereka coba untuk mempromosikannya sang presiden itu. Dan inilah bahayanya ketika orang tidak memiliki perspektif sejarah dalam membangun bangsanya sendiri ke masa depan. Tampaknya ya, Anies Baswedan memiliki persiapan secara intelektual yang cukup dan keterampilan birokratik yang cukup dan pengalaman yang cukup sebagai gubernur DKI yang akan membawa bangsa ini lebih maju dan tidak mengalami involusi sebagaimana presiden-presiden sebelumnya mengalami, bukan evolusi bergerak maju secara spiral, tapi justru ada presiden yang membawa kita menjadi involutif, menjadi mundur ke belakang, sehingga indeks demokrasi itu jatuh misalnya kan, dan ekonomi tidak tumbuh. Kata Rizal Ramli, kalau 5% saja itu tanpa bergerak apapun hanya sektor konsumsi, itu menunjukkan pertumbuhan akan tetap 5%. Jadi bangsa kita selama 5 tahun terakhir ini tidak tumbuh meroket, demokrasi tidak meroket, malah menyungsep menurut Transparansi Internasional. Kalau kita lihat indeks yang mereka bikin dalam laporan tahunannya. Dan kita juga jangan terlalu banyak berharap
pada Anies Baswedan. Kenapa? Ya, bangsa ini terlalu besar masalahnya dan terlalu besar spektrum persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, ditinggalkan oleh Bung Karno belum selesai, ditinggalkan oleh Pak Harto belum selesai, ditinggalkan oleh Habibie belum selesai, ditinggalkan oleh presiden sebelumnya belum selesai, ditambah lagi masalah yang ditinggalkan oleh presiden sebelum Anies Baswedan. Jadi hendaknya kita tidak boleh berharap pada satu tokoh yang besar yang bisa menyelesaikan keseluruhan masalah bangsa kita, bangsa Indonesia Raya kita. Mengapa ya pekerjaan membangun bangsa sebagaimana juga pekerjaan membangun dakwah Islam di Indonesia modern kita jangan diserahkan kepada satu tokoh. Persoalan bangsa dan persoalan dakwah tidak akan selesai di tangan seorang tokoh, betapapun besarnya tokoh itu. Kalau begitu soalnya, jangan terlalu berharap semua masalah penting bisa diselesaikan oleh Anies Baswedan, betapapun dahsyatnya Anies Baswedan itu, karena dia akan segera dihadapkan pada bagaimana minggu pertama membebaskan seluruh tahanan politik yang ada di era sekarang ratusan, dan itu datanya ada di Ustadz Alfian Tanjung, dan bagaimana kemudian menyelesaikan pengangguran yang begitu mendalam dan bagaimana menyelesaikan persoalan yang pendidikan yang begitu lemah. Kita berada di belakang halaman Asia. Pendidikan kita kalah dengan Vietnam, kalah dengan Singapura, kalah dengan Hong Kong, kalah dengan Malaysia, kalah dengan negara-negara di Asia Tenggara. Dan itulah masalah pendidikan. Bukan hanya pendidikan tapi juga masalah korupsi yang begitu akut, di samping kita mewarisi masalah demokrasi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pembunuhan. 6 Laskar Front Pembela Islam adalah residu demokrasi abal-abal yang penuh kekerasan yang muncul di ujung kekuasaan Presiden Jokowi. Bisakah Anies Baswedan menyelesaikan demokrasi yang abal-abal yang penuh kekerasan itu di masa kepemimpinan dia? Waktu akan membuat perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.